Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Fadilah, NIM 22-2019-151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang KUP merupakan hukum formal perpajakan. Undang-undang ini mengatur bagaimana hukum materi perpajakan dijalankan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam pasal 5 ayat 1 KUP dituliskan sebagai berikut. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membentukkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan A. 1. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. 2. Pemeriksaan. 3. Pemeriksaan bukti permulaan. Peranan pajak. Peranan pajak dibagi menjadi 4, yaitu 1. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter, 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi, dan 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi, dan keempat adalah fungsi stabilisasi. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya belanja negara saat ini masih sangat bergantung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang dimulai di halaman website Kemenkut pada tanggal 29 September 2020. Pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743.6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 144,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun, lebih dari 90%. Anggaran pendapatan berasal dari pajak, di mana pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk belanja negara. Dengan tercapainya pendapatan negara yang direncanakan diharapkan mampu mendorong pembangunan dan ekonomi. Lembaga pemerintah yang mengelola dalam pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pajak atau tax avoidance. Perhindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha minimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak atau tidak melanggar peraturan perpajakan. Perlawanan pajak ini dapat berupa 1. Perlawanan pajak pasif dan 2 adalah perlawanan pajak aktif. Wajib pajak badan atau pribadi yang melakukan perlawanan pajak dengan memanfaatkan celah-celah di dalam perpajakan yang membuat perbedaan sudut pandang antara fiskus dan wajib pajak. Strategi penghindaran pajak yang lazim kita temui adalah dalam kegiatan usaha ialah 1. Melakukan pinjaman di bank di mana kita ketahui bahwa bunga atas pinjaman merupakan biaya yang bisa dibebankan. Contoh, perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B dikenakan PPh final memiliki satu pemilik yang sama. Perusahaan A meminjam uang dari bank, kemudian dana pinjaman tersebut disalurkan sebagian untuk usahanya di perusahaan B. Seluruh biaya bunga dibebankan di perusahaan A. 2. Memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan fasilitas wajib pajak atau tarif PPh badan untuk wajib pajak tertentu atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Perusahaan dengan omset tertentu mendapatkan fasilitas boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 atau mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Perusahaan atau wajib pajak di bawah 4,8 miliar dengan berbagai cara, misalnya dengan memecah penghasilan tersebut ke beberapa perusahaan yang sudah dimilikinya. Hibah bukan merupakan objek pajak. Hibah sering digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dari substansi awalnya merupakan objek pajak, kemudian bisa berubah menjadi bukan objek pajak. Dalam ketentuan undang-undang, hibah dalam satu garis keturunan lurus dikecualikan bukan objek pajak.
Misalnya, seorang kakek ingin menghadiahkan sebidang tanah, bangunan ke cucunya, itu disebut dengan objek pajak. Kemudian kakek tersebut memanfaatkan celah pajak berupa menghibahkan dahulu ke anaknya. Kemudian barulah anaknya menghibahkan ke cucu kakek tersebut, sehingga peralihan harta tersebut menjadi bukan objek pajak. Dan yang terakhir adalah natura dan bonus dalam skema gaji karyawan. Dan inilah hasil presentasi saya. Saya Maratul Fadila, saya pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.